Halo semuanya, balik lagi di channel Motors.id dan di video ini masih dengan Honda Stylo 160. Di video kali ini kita akan coba motor ini ke jalan raya. Gimana sih performanya, tarikannya, handlingnya. Tonton sampai habis. Halo semuanya, balik lagi di channel Motors.id dan sekarang gue udah di atas Honda Stylo. Ya ini motor jauh banget ya. Kalau kita tarik, coba ini jangan kosong nih. Wah, 70 ngeri tikungan. Kalau menikung, gua agak ngeri sedap ya untuk menikung ini karena takut ngegeleng. Karena gue ini motor matic, dia nggak bisa dipakai buat cornering. Agak berbahaya sebenarnya karena kalau motor matic kan ada standar 2-nya ya, jadi yang kena duluan standar 2-nya begitu. Kalau motor 15 gitu kan nggak ada. Gue merasa tenaganya ini lebih responsif daripada ketiga motor Honda 160. Ada polisi tuh. Ya aduh, untuk akselerasi dia sedikit berbeda ya sama Vario. Kalau Vario itu dia dominan bawah, kalau dia ini bawah sama atas tuh ada. Walaupun memang atasnya tidak serem ADV dan Vario, PCX, tapi dia cukup loh ini untuk harian. Ditambah bodinya yang ramping ini, kita jadi makin pede untuk nyelip-nyelip. Dan juga dia ringan banget cuy. Gue kalau habis pakai Stylo balik lagi ke Vario tuh kayak Vario berat banget cuy gitu. Dan kalau kita bandingin sama Yamaha Filano itu kan 125 cc, sedangkan yang ini tuh 160 kan. Gue belum pernah nyoba Yamaha Filano, tapi kalau sepertinya ya Yamaha Filano itu seharusnya dia lebih irit daripada Stylo, karena Stylo ini 160. Dan yang gue kurang suka dari Filano ya, gue belum pernah nyoba motor ya, jadi gue belum tahu akselerasinya bagaimana. Tapi setahu gue dia itu mesinnya sama kayak Fazio, jadi seharusnya so far larinya sama lah ya sama Fazio. Dan kalau Filano itu dia tankinya di depan, jadi lebih mudah lah, kita nggak perlu buka jok. Dan lari konstan. Kalau kalian lihat itu ada, indikator full consumption itu semakin tinggi diagramnya semakin bagus, berarti itu kita jalan makin irit. Itu ada angka-angkanya juga, jadi semakin tinggi angkanya semakin irit. Itu ada angka 80. Kalau kita nyentuh sampai 80 dan itu konstan, berarti dalam 1 liternya kita bisa jalan sejauh 80 km. Yang gua pahami ya dari speedometer ini begitu. Dan ini lumayan kecil-kecil cabai rawit juga loh ini. Beneran deh. Ini buat nyelip-nyelip enak banget, Pak. Enak banget. Bahkan Vario aja menurut gua masih kurang enak buat nyelip-nyelip. Makanya gua ganti spion kan. Dan spionnya juga ini nggak terlalu lebar, nggak terlalu caplang, nggak terlalu tinggi. Sepertinya Honda sangat banyak yang direvisi dari Honda 160 series ini ya gitu. Dan juga mesinnya juga lebih halus. Tidak biasanya ya, kalau gua kan di rumah ada PCX, jadi PCX itu kalau mesinnya baru dingin dia tuh agak kasar suaranya. Kalau di Stylo ini enggak. Stylo ini dia lebih lembut, lebih halus, lebih apa ya, lebih kayak getaran juga gue nggak merasakan ada getaran sih. Mungkin pas manasin ya, pas baru nyala mungkin ada getaran dikit, tapi pas sudah
panas, mesin nggak ada, gue nggak merasa getaran sama sekali. Dan motor ini gak cocok untuk dipakai harian. Kalau Vario itu gue merasa Vario itu shock breaker keras sekali, dan ini empuk cuy. Dan ini enak banget asli buat nyelip-nyelip tuh, dia forkless, gasnya responsif. Dan ini ya balik lagi yang seperti di video sebelumnya gue bilang, ini cocok untuk kalian yang mau beli Scoopy tapi Scoopy larinya kurang, ya udah beli ini aja. Karena kalau Vario shock breakernya itu agak keras ya dibandingkan ini. Ini aja gue udah sampai R80 tuh, bisa sampai 100, tapi jangan rame, nggak sopan buat nyelip-nyelip gini. Enak cuy, emang enak itu buat macet-macetan. Ini stabil loh, ini cukup stabil lah ya, jadi nggak perlu steering damper. Dan ngomongin modifikasi nih, Honda Stylo, kalau kalian tahu di Vespa Primavera itu kan ada kayak modifikasi buat bagian lampunya, kayak ada topnya di sini kan. Kayak nanti akan ada part aftermarket untuk Honda Stylo ini, yang jadi dia kayak ada topinya gitu. Untuk konsumsi bensin dia 1:51 kalau kita lihat dari MID-nya. Kita nggak ngetes full to full karena memang kita pakai cuma 4 hari ya, jadi bensin nggak sampai habis banget, cuma beberapa aja. Tapi kalau Vario gue hitung MID-nya cukup akurat, jadi harusnya ini sama ya, seharusnya. Dan ini 1:50 tuh lumayan irit loh dibanding PCX itu 1:40-an, ADV juga sama. Ya memang kedua motor itu untuk touring ya cocoknya, untuk harian kurang karena nyelip-nyelip PCX agak bagong juga gitu motornya. Kita tarik ya, 60. Ini ada gaspol nih, 80, 90. Ada mobil. Ya cukup spontan ya. Coba. ...90, 93, 98, 100. Gokil. Dari mana itu tadi? Nggak, untuk mencapai 100 itu nggak terlalu susah ya, dan dia nggak terlalu ngejerit juga. Karena kalau Vario itu jerit banget. Makanya gue bilang ini motor kalau dibilang the best of the best Yamaha, Honda 160 tuh ya Stylo. Mesin ya, bayangin mungkin kalau mesin Honda Stylo ini diterapin ke Vario, enak banget sih. Cuma kekurangannya ya untuk nikung kurang pede, gue sendiri kurang pede karena kayak kurang stabil gitu, tidak stabil NMAX. Kalau Vario gue itu bisa sampai 100, cuma entah kenapa mesinnya tuh kayak agak getar untuk putaran atas. Ditambah juga itu emang kampas gandanya sudah habis, belum saya ganti. Luar biasa emang, motor capek itu. Motor tempur. Emang ini motor Stylo ini cocoknya buat anak muda. Apalagi untuk nongkrong. Iya, anak muda yang nggak bisa beli Vespa, nah belinya ini. Kalau Vespa harganya setengah dari ini. Ini tuh paling murah tuh 27 juta. Untuk yang gue pakai ini tipe CBS, bukan yang ABS. Jadi belakang dia masih tromol. Tapi yang CBS aja ini nyaman loh. Sekarang kita dari Monas. Monas kok. Tikungannya agak menyeramkan ya, jadi jangan terlalu inilah. Justru gue nggak mau ngetes nikungnya karena nikungnya ngeri. Jadi biasa aja, nggak usah digas. Lumayan nendang sih ini. Apalagi buat San Mori, mesin 160-nya optimal banget gue merasa. Awas kuda pak, kuda. Ngomong-ngomong kuda, tenaga motor ini 15 tenaga kuda dengan torsi 13 Nm. Cukup banget untuk harian. Tapi emang kalau dibilang gue ulang-ulang dulu ya kata-kata ini, motor ini emang kecil-kecil cabai rawit. Ditarik kayu, nyantai hayu, dan motornya irit.
1:50 ya. Dia pakai harian ini enak banget, cuma kekurangannya dimensi bagasinya emang sedikit. Helm kita nggak bisa masuk, mungkin kalau helm Bogo bisa ya, tapi kalau helm half face gue nggak bisa. So far so good, motor ini tidak mengecewakan. Harga 27 juta, kalian nambah sedikit itu kalau nggak salah bisa dapat Vario ABS. Jadi ya terserah kalian mau pilih yang mana. Ngomong-ngomong ringan, ini mungkin juga karena didukung sama rangka ESAF yang banyak dibully netizen karena rangka kropos. Kalau mau kita bahas rangka ESAF ada videonya lagi, videonya yang ini nih. Nah, itu kita full ngebahas rangka ESAF karena Vario gue kebetulan pakai ESAF. Ini enak banget. Emang ini 160 terenak. Bahkan Hiroshi kemarin pakai ke kampus aja dia bilang ini lumayan loh untuk ukuran motor segede ini. Motornya cukup stabil loh ini. Coba gue lepas tangan ya. Stabil. Dia stang itu nggak gereng-gereng apalagi gede-gede. Tapi ini juga motor ini kalau dipakai buat ngegojek bisa. Tapi helmnya mau ditaruh di mana? Karena helm ini di sini sama sekali tidak muat. Kalau mau disangkutin di gantungan bisa, tapi apa tidak mengganggu driver ketika berkendara? Itu sih emang ini joknya harus direvisi nih. Sama speedometer sih, gue merasa speedometernya ini agak pelit kayak Honda Genio. Stang segede gitu, speedometernya segede jam analog gitu. Jam digital gitu kan kayak. Dan ketika motor ini meluncur, orang tuh ngiranya ini tuh Honda Giorno itu motor Honda juga yang kelasnya masih sama dengan Honda Stylo, cuma dia hanya ada di pasar Jepang dan dia bentuknya lebih mengotak kayak apa ya, kayak Fazio, bentuk kotak-kotaknya kira-kira fotonya kayak gini nih. Nah, laku dan dia kan CKD murah, makanya itu dari Indonesia semua, itu enak. Dan untuk tangkinya dia 5 liter, jadi cukup lah seminggu isi gocap full. PP rumah kantor, rumah di Tangerang, kantor di Jakarta cukup. Tangerangnya Tangerang Selatan ya, bukan Tangerang Cengkareng bandara. Iya. Dan untuk cruising juga enak juga deh. Untuk modifikasi mungkin untuk modifikasi mungkin yang perlu diterapkan di motor ini menurut gua, karena ini motor retro, mungkin lebih ke looknya aja kali ya. Kalau kiriannya gue rasa udah cukup. Looknya mungkin yang tadi gue bilang, dipasang topi gitu di lampunya kayak Vespa, sama apa ya, ini nih logo stylonya ini kayaknya harus di repaint sedikit agar nyala dikit gitu, jadi warna chrome, jadi biar keberasa mewah. Soal warna, dia ini warnanya itu glam beige. Jadi kalau untuk yang ABS tuh dia udah two-tone tuh. Jadi footstepnya ini, floornya ini di warna coklat. Untuk yang royal green ya, yang itu royal green itu adalah warna paling favorit, yang paling laku di Honda Stylo, karena emang gue aku emang warna bagus banget. Kayak warnanya hijau Aston Martin, yang mana itu British Racing Green, itu warna kejuaraannya Mini Cooper itu. Jadi dulu panjang nih sejarah nih. Jadi dulu Mini Cooper kalau nggak salah ikut rally. Nah begitu dia pakai livery British Racing Green ini, dia menang mulu. Jadi itu warna hokinya Mini Cooper. Dan juga ini motor enak banget buat nyelip-nyelip, asli beneran deh. 160 cc buat nyelip-nyelip, bahkan Vario menurut gue kurang merasa nyaman
nyelip pakai Vario, apalagi pecek. Tapi emang Vario tuh shock breaker ya, kekurangan di Vario tuh shock breaker keras, terlalu keras, lebih nyaman ini. Padahal ini single shock juga ya. Apa jadinya kalau shock breaker ini taruh di Vario? Tapi kayaknya nggak bisa deh, kependekan. Yang bisa itu knalpotnya. Jadi kalau kalian mau pasang knalpot Vario di sini bisa, tapi kalian harus ganti swing armnya juga. Swing arm punya Vario. Oke, gua udah pakai motor ini muter-muter Jakarta. So far motor ini nyaman untuk pemakaian harian. Kalau touring gue nggak tahu ya, karena space yang dimiliki motor ini tidak banyak, space bagasinya. Bahkan motornya helm half-face-nya nggak bisa masuk. Dibanderol mulai harga 27 juta. Gimana menurut kalian? Layak gak ini motor dibungkus? Tulis dalam komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!